Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah untuk thalabul ilmi. Semoga kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pertemuan kita adalah pertemuan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam ini sampai tegaknya hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kabair sampai pada pembahasan tentang dosa besar berupa mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencela, mencaci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kitab Al-Kabair disebutkan sabbu akabiris sahabati, mencela para pembesar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ada 4 syarat dikatakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dikatakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah syarat yang pertama, ia hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat Nabi. Ia hidup pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau pilih. Yang kedua, ia adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang kedua. Dikatakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat 2 syarat ini pun kula panjenengan boten kalebet. Boten kalebet sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketiga, orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, ia meninggal dalam keadaan iman. Itu yang disebut sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 syarat ini ketika terpenuhi pada seorang hamba, maka dia dikatakan sebagai sahabat, yakni sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang kemudian senantiasa
dikatakan atau kita doakan semoga salawat atas mereka. Sebagaimana misalnya ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, atau wa ala ashabihi. Ashab atau sahab itu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 kriteria sahabat dikatakan sebagai sahabat itu. Yang pertama adalah orang yang hidup pada zaman Nabi. Yang kedua orang yang bertemu dengan Nabi. Yang ketiga orang yang beriman kepada Nabi. Yang keempat orang yang meninggal dalam keadaan iman. Keempat syarat ini harus terpenuhi. Manakala salah satu dari 4 syarat ini tak terpenuhi, dia tidak dikatakan sebagai sahabat Nabi. Contoh, orang yang hidup pada zaman Nabi, bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman, bukan sahabat. Sinten contohnya bertemu Nabi, beriman sama Nabi, bertemu Nabi, hidup pada zaman Nabi, tidak beriman. Abu Jahal. Abu Jahal itu hidup pada zaman Nabi, bertemu sama Nabi tetapi tidak beriman. Abu Jahal. Abu Lahab bertemu sama Nabi, bahkan bahkan Abu Lahab itu adalah paman Nabi yang tahu bagaimana saat Nabi Muhammad SAW lahir, tidak menunggu, tetapi artinya ini keponakan saya lahir. Abu Lahab tahu hidup pada zaman Nabi, bertemu dengan Nabi tetapi tidak beriman kepada Nabi, maka Abu Lahab tidak dikatakan sebagai sahabat, bahkan musuh. Atau misalnya ada orang yang beriman kepada Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dunia dalam keadaan iman tapi tidak sezaman dengan Nabi. Contoh sinten? Kathah orang yang beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan iman tapi tidak hidup pada zaman Nabi, bukan sahabat. Termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu insya Allah mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan iman, tapi mereka tak pernah sekalipun bertemu dengan Nabi. Ya bukan sahabat mereka bukan sahabat. Adapun orang yang terpenuhi 4 syarat ini, dia hidup pada zaman Nabi, bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dunia dalam keadaan iman. Misalnya adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah, Dihyah, Salman Al-Farisi, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain. Itu orang yang hidup pada zaman Nabi, bertemu dengan Nabi meskipun hanya sekali, meskipun ketika lahir Nabi meninggal misalnya. Dia hidup pada zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, sahabat. Meskipun ketika Nabi meninggal umurnya baru mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, maka ia dikatakan sebagai sahabat. Atau misalnya syarat yang tak terpenuhi adalah syarat yang keempat. Contoh, dia hidup sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, pernah beriman kepada Nabi, tapi meninggal dalam keadaan tidak beriman. Bukan sahabat namanya. Sinten contohnya ingkang pirsa? Abu Thalib memang tidak beriman sejak awal, tapi dia orang yang hidup sezaman dengan Nabi, bertemu sama Nabi, beriman kepada Nabi, tapi ketika meninggal sudah tak lagi beriman, dia murtad. Sinten ingkang pirsa? Qarun tidak hidup pada zaman Nabi Muhammad. Qarun ada pada zaman
Nabi Musa alaihi salam pada saat Fir'aun berkuasa. Ya, maksudnya hidup pada zaman Nabi, maksudnya Nabi Muhammad. Musailamah tidak beriman sama Nabi. Imannya itu iman pura-pura. Karena itu bukan ya, iman pura-pura itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kalau Musailamah memang nggak beriman sama Nabi, bahkan mengaku Nabi. Di antara contoh orang yang seperti itu, orang yang hidup pada zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman sama Nabi, tapi meninggal dalam keadaan kafir. Itu misalnya ada seseorang bernama Rajal bin Unfuwah. Ini hidup pada zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, bahkan pernah menjadi delegasi Nabi, utusan Nabi Muhammad SAW kepada sebuah kaum. Diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah kepada kaumnya. Ini utusan Nabi. Tapi akhirnya bertemu dengan Musailamah al-Kadzab, malah mengikuti ajaran Musailamah al-Kadzab dan meninggal dunia dalam keadaan mengikuti ajarannya Musailamah al-Kadzab. Ini Rajal bin Unfuwah. Maka tidak dikatakan sebagai sahabat Nabi, karena meskipun bertemu dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi ketika Nabi hidup, tapi meninggalnya dalam keadaan tidak beriman. Nah, tidak dikatakan sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Nabi itu manakala terpenuhi 4 tadi. 1, bertemu dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi. Yang ketiga adalah beriman kepada Nabi. Dan yang keempat, meninggal dalam keadaan iman. Itulah sahabat Nabi. Nah, Bapak Ibu, di antara dosa besar itu adalah ketika kita berani mencela sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat beberapa dalil. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'adali waliyan," siapa orangnya yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku menantang perang kepada orang tersebut. Ini sabda Nabi yang menceritakan tentang firman Allah. Rasul itu bersabda, "Innallaha azza wa jalla qala," sesungguhnya Allah pernah berfirman. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah pernah berfirman. Firman Allah apa? "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapapun orangnya yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepada orang tersebut. Ini dosa yang luar biasa, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang perang kepada orang tersebut. 2 paling tidak dosa yang Allah menantang perang kepada pelakunya. 1, orang yang memusuhi wali Allah. Yang kedua, orang yang memakan harta riba. 2 dosa yang Allah menantang perang kepada orang tersebut. Dan siapapun orangnya yang melawan berperang melawan Allah Subhanahu wa taala, mustahil menang dan pasti dia akan binasa. 2 hal. Yang pertama adalah orang yang memusuhi wali Allah. Yang kedua, orang yang memakan harta riba. 2 orang ini 2 orang yang Allah menantang perang kepada orang tersebut. Wali Allah itu siapa? Wali Allah itu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka adalah orang-orang yang beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah wali Allah. Dan tingkatan wali Allah itu bermacam-macam. Dari sisi mana tingkatan wali Allah itu ditentukan? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang disebut dengan wali itu umum. Nek teng Indonesia, Jawa niku lak sing paling terkenal Wali Songo ini. Insyaallah wali, tapi yang namanya wali Allah itu umum. Siapapun orangnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah wali Allah. Wali Allah. Hanya saja tingkatan wali Allah itu bermacam-macam. Dalam sudut pandang Ahlus Sunnah bahwa wali Allah yang paling mulia, tertinggi tingkatannya, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mohon maaf, saya mengkritisi sebagian beberapa pemahaman yang mengatakan wali Allah itu ada bermacam-macam, ada wali kutub, ada wali autad, wali abdal, wali majdub, macam-macam ini kan. Nah, sesungguhnya wali yang paling mulia itu bukan wali kutub, tapi wali yang paling mulia itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya lawuzina imanu Abi Bakrin fi kiffah wa wuzina imanu hadhil ummah fi kiffah la rajahat imanu Abi Bakr. Seandainya iman Abu Bakar diletakkan di satu daun timbangan, kemudian imannya seluruh umat manusia kecuali para nabi diletakkan di satu daun timbangan yang lain, maka lebih berat imannya Abu Bakar yang seorang diri. Iman niku kula panjenengan sedaya sak donya niku dikumpulke sedaya lumpuke timbang kalian imane Abu Bakar tok til. Kata Nabi, la rajahat imanu Abi Bakrin. Lebih berat imannya Abu Bakar. Ditambah manusia besok ditambah manusia sampai hari kiamat, dikumpulkan itu imannya dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, kata Nabi lebih berat imannya Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu adalah wali Allah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar. Tetapi Bapak Ibu, setinggi apapun derajat wali, ya, setinggi apapun derajat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tetap lebih baik seorang nabi, siapapun itu nabinya. Nabi siapapun, Nabi Adam kah, Idris atau Nuh, Hud atau Salih atau Nabi Ibrahim atau Nabi Lut atau Nabi Musa atau Nabi Isa, bahkan nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Contohnya Nabi Khidir itu kan tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Kisahnya memang disebutkan, tapi namanya boten enten. Nabi Yusha bin Nun, Nabi Daniel, dan nabi-nabi yang lain. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau menjelaskan bahwasanya nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya. Satu nabi itu lebih utama dibandingkan dengan seluruh wali. Satu nabi. Seandainya semua wali Allah di atas muka bumi dikumpulkan, tetap lebih utama satu nabi, nabi manapun. Karena nabi itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Bapak Ibu, terlepas daripada itu kita kembali kepada hadis ini. Kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku umumkan perang kepada orang tersebut. Apalagi walinya itu adalah dari kalangan para sahabat. Semua sahabat itu semuanya wali Allah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, siapa lagi? Nah, ini yang paling terkenal, sebagaimana tadi kita sampaikan. Suhaib bin Sinan, Salman Al-Farisi, Abu Ubaidah bin Jarrah, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, Fatimah, Khadijah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, semuanya itu adalah wali-wali Allah. Apalagi kok kita memusuhi wali Allah dari kalangan sahabat. Wah, niku luar biasa dosanya. Apa ada orang yang memusuhi sahabat Nabi? Ada, insya Allah nanti kita jelaskan. Itu dalil yang pertama. Oleh karenanya mencela sahabat, mencaci maki sahabat Nabi itu dosa besar. Dosa besar. Dalil yang kedua adalah dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, demi Allah, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, niscaya tidak akan mampu menyamai, mengimbangi sedekah sahabat yang hanya 1 mud atau setengahnya. 1 mud itu kalau kemudian dihitung dengan hitungan kilogram beras, kurang lebih 0,75 kilogram, 3/4 kilo. 3/4 kilo nek Gunung Uhud pirang kilo nika? Pirang ton, Kita infak sebesar Gunung Uhud, pirang-pirang ton emas, dibandingkan dengan sahabat Nabi infak 3/4 kilo, 7,5 on, bahkan setengah dari 7,5 on, 3, sekian on, itu kata Nabi tidak akan bisa menyamai sedekahnya para sahabat, meskipun hanya 1 mud. 1 mud itu kalau hitungan aslinya adalah 2 tangkupan telapak tangan orang dewasa begini penuh. Nah, ini 1 mud. Setengah mud ya segini, setengahnya ini. Nah, kita sedekah segunung Uhud dengan sahabat Nabi hanya segini, itu lebih utama segininya sahabat Nabi, karena yang dinilai bukan kuantitas tapi kualitas kita itu sedekah napa malih kok sak gunung, sedekah 1000 kadang dieling-eling terus kadang kula panjenengan ingat. Jadi kualitas sedekah kita itu tidak bisa menyamai kualitas sedekah mereka. Kalau kuantitasnya mungkin bisa, bahkan mungkin bisa lebih, tapi kualitasnya itu yang tidak bisa menyamai. Nah, itu dalil yang kedua, bahwasanya Nabi itu dengan tegas mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian semua mencaci maki sahabatku, enggak boleh. Dalil yang ketiga,
Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata, umiru bil istighfari li ashabi Muhammadin. Mereka orang-orang itu diperintah untuk memintakan ampun untuk para sahabat Nabi. Fasabbuhum, lah kok mereka malah mencela sahabat Nabi. Enggak boleh. Aisyah ini berkata tentang orang-orang yang mencela Utsman, orang-orang Mesir yang mencela Utsman, orang-orang yang mencela Umar, dan orang-orang yang mencela Ali bin Abi Thalib. Ada orang-orang yang mencela Umar, mencela Utsman, mencela Ali bin Abi Thalib. Aisyah mendengar, kok bisa seperti itu? Tidak boleh, karena orang-orang itu harusnya mendoakan ampunan untuk para sahabat. Lah kok mereka malah mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3. Dalil yang keempat, wa yurwa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man sabba ashabi, siapa orangnya yang mencela, mencaci maki sahabatku, fa alaihi la'natullah, maka laknat Allah untuk orang tersebut. Siapa yang mencaci maki sahabatku, laknat Allah untuk orang tersebut. Dalil yang selanjutnya, yang kelima, wa qala Aliun radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ini perkataan Ali bin Abi Thalib, walladzi falaqal habbata, demi zat yang membelah biji-bijian, demi Allah, wa bara'an nasamata, demi zat yang menciptakan makhluk, demi Allah, innahu la ahdun nabiyyil ummi ilayya, sesungguhnya ketetapan nabi yang ummi atasku adalah alla yuhibbuni illa mu'min, tidaklah ada orang yang mencintaiku melainkan dia adalah orang mukmin. Wala yubghiduni illa munafiq, dan tidaklah ada orang yang membenciku kecuali dia pasti orang munafik. Ini janji, ketetapan yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Ali bin Abi Thalib. Siapapun orangnya yang mencintai Ali, pastilah dia mukmin, dan siapapun orangnya yang membenci Ali, pastilah dia munafik. Hadis ini juga menjadi bantahan bagi orang-orang Khawarij, yang mereka adalah orang-orang yang membenci Ali bin Abi Thalib. Maka orang-orang yang membenci Ali bin Abi Thalib itu tidak benar, ya. Karena Ali bin Abi Thalib telah mengungkapkan ketetapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah ada orang yang membenci aku melainkan pasti dia adalah orang munafik. Maka siapapun orangnya yang membenci Ali, nah dia berarti orang munafik. Itulah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana hadza, kalau demikian adanya, kalau membenci Ali bin Abi Thalib itu adalah orang munafik, fasiddiqu bil aula wal ahra, maka membenci Abu Bakar As-Siddiq lebih munafik lagi. Kalau membenci Ali, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan ia sebagai orang munafik. Kalau membenci Ali itu adalah disebut orang munafik, maka membenci Abu Bakar lebih munafik lagi. Kenapa? Karena Abu Bakar itu derajatnya lebih tinggi daripada Ali. Maka kalau membenci Ali disebut munafik, maka membenci Abu Bakar lebih munafik lagi. Li'annahu afdalul khalqi, karena Abu Bakar itu adalah sebaik-baik manusia. Abu Bakar itu sebaik-baik manusia ba'dan nabi, setelah derajat para nabi. Itu Abu Bakar.
Abu Bakar itu adalah seutama-utamanya manusia setelah para nabi. Wa madhabu Umar wa Ali radhiyallahu anhuma, dan pendapatnya Umar bin Khattab serta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, anna man faddala ala siddiqi ahadan. Ini siapapun orangnya yang melebihkan seseorang di atas Abu Bakar, siapapun orangnya yang mengatakan bahwa ada manusia yang lebih baik dari Abu Bakar selain para nabi tentunya, ada manusia yang lebih baik daripada Abu Bakar, orang yang mengatakan itu, kata Umar dan Ali, fa innahu yujladu haddal muftari, maka dia dihukum dengan hukuman qadzaf. Hukuman qadzaf, qadzaf itu adalah menuduh orang berzina, itu qadzaf. Maka kalau ada orang kok mengatakan si fulan lebih baik dari Abu Bakar, si fulanah lebih baik daripada Abu Bakar, maka zaman Umar dan zaman Ali, orang yang mengatakan seperti ini akan dihukum dengan 80 kali cambukan. Ini pendapatnya Umar dan pendapatnya Ali, karena memang Abu Bakar itu adalah orang yang paling mulia. Maka ketika orang membenci Ali disebut orang munafik, maka membenci Abu Bakar lebih munafik lagi. Nah, ini dalil ya, dalil yang menunjukkan bahwa membenci sahabat Nabi, mencela sahabat Nabi itu adalah dosa besar dalam pandangan agama Islam. Adzan riyin. Monggo. Bismillah, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Fa rawa Syu'bah bin Husain meriwayatkan an Abdurrahman bin Abi Layla, dari Abdurrahman bin Abi Layla, annal Jaruda ibn al-Ma'all al-Abdi, bahwasanya Jarud bin Ma'all al-Abdi beliau berkata Abu Bakrin khairun min Umar, Abu Bakar itu lebih baik daripada Umar. Faqala akhar, lah kok ada orang mengatakan Umar khairun min Abi Bakrin, Umar lebih baik dari Abu Bakar. Fabalagha dzalika Umar, maka perkataan itu sampai kepada Umar. Ada orang mengatakan Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Kalimat itu sampai kepada Umar. Nek kula panjenengan dados Umar pripun? Cocok. Misalnya itu. Ini enggak, Umar mendengar ada orang mengatakan Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Umar mendengar itu, maka fadarabahu bidirrah, maka Umar memukulinya dengan tongkat di kaki orang itu, hatta syaghara birijlaihi, hingga orang itu mengangkat-angkat kakinya, dituduh aduh sampai kakinya terangkat. Ada orang mengatakan Umar lebih baik dari Abu Bakar, didengar oleh Umar. Umar mendatangi orang itu, dipukuli orang itu sampai kakinya terangkat. Waqala, Umar berkata, Inna Abu Bakrin sahibu Rasulillah, sesungguhnya Abu Bakar itu adalah sahabatnya Rasulullah. Wa kana akhiran nasi fi kadza wa kadza, dan sesungguhnya Abu Bakar itu adalah akhir dari manusia yang begini dan begitu. Man qala ghaira dzalika, siapa orangnya yang mengatakan selain daripada itu, mengatakan si fulan lebih baik dari Abu Bakar, fulanah lebih baik daripada Abu Bakar, wajaba alaihi haddul muftari, maka wajib atasnya diberi hukuman seperti hukuman qadzaf. Maka wajib baginya diberi hukuman seperti hukumannya orang yang qadzaf. Hukuman orang yang qadzaf itu
80 kali cambukan pada zaman dulu. Warawa Hajjaj bin Dinar meriwayatkan an Abi Ma'syar dari Abi Ma'syar, an Ibrahim dari Ibrahim, an Alqamah dari Alqamah, qala beliau berkata, sami'tu Aliyan, aku pernah mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata, Ali berkata, yaqulu, ia berkata, balaghani anna qauman yufaddiluni ala Abi Bakrin wa Umar. Aku mendengar, telah sampai kepadaku berita bahwasanya ada orang yang mengutamakan aku dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kata Ali, aku mendengar, telah sampai kepadaku berita bahwasanya ada orang yang mengutamakan aku dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar. Man qala syai'an min hada, siapapun orangnya yang mengatakan itu, fahuwa muftar, maka dia pendusta. Alaihi ma 'alal muftari, hukumannya adalah seperti hukuman qadzaf, orang yang menuduh orang lain berzina, yaitu dengan 80 kali cambukan. Itu kata Ali. Maka kata Umar begitu, kata Ali juga begitu. Wa an Abi Ubaidah, dari Abu Ubaidah bin Al-Hakam, anil Hakam bin Jahal, dari Jahal, anna Aliyan, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu berkata, la utiya birajulin faddalani ala Abi Bakrin wa Umar, tidaklah didatangkan kepadaku seorang laki-laki yang orang laki-laki itu mengutamakan aku dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar, illa jalattuhu haddal muftari, melainkan aku akan pukul orang itu dengan pukulan seperti pukulan untuk qadzaf, yaitu 80 kali cambukan. Itu kata Ali. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ya kafir, siapa orangnya yang mengatakan kepada saudaranya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka kalimat itu akan kembali kepada dirinya. Nah, ini dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam bab ini karena ada orang yang bukan hanya mencela para sahabat, bahkan ada orang yang mengkafirkan para sahabat. Di antara orang yang mengkafirkan sahabat itu satu, orang Khawarij. Orang Khawarij itu mengkafirkan Ali. Ali dikafirkan sama orang Khawarij. Orang Khawarij itu mengkafirkan Muawiyah dan teman-teman mereka. Ada pula orang Syiah. Orang Syiah itu mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Aisyah. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwasanya Aisyah itu adalah pemimpin para perempuan di neraka jahanam. Tidak semua Syiah, yang biasanya seperti ini adalah Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu satu sekte di kalangan orang-orang Syiah, ada namanya Syiah Rafidhah. Tidak semua Syiah seperti itu, tapi ada Syiah namanya Syiah Rafidhah yang ekstrim begitu. Nah, maka kalau mengatakan kepada saudaranya dengan sebutan kafir, kekafiran itu akan kembali kepada dirinya, apatah lagi kalau dia mengatakan kafir kepada sahabat-sahabat Nabi. Nah, itu dosanya lebih besar lagi. Fa'aqulu, maka aku katakan, kata Imam Adz-Dzahabi, aku katakan, man qala li Abi Bakrin wa dunihi, siapa orangnya yang mengatakan kepada Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain dengan sebutan ya kafir, wahai kafir, faqad ba'al qailu bil kufri huna qat'an, maka pastilah kekafiran itu akan kembali kepada dirinya. Kalau ada si A mengatakan Abu Bakar kafir, maka kekafiran itu pasti akan kembali kepada
si A tersebut yang mengatakan. Nah, ini kata Imam Adz-Dzahabi. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad radiya 'anis sabiqinal awwalin. Allah itu sungguh telah ridho kepada as-sabiqunal awwalun. Allah itu telah ridho kepada as-sabiqunal awwalun. Nah, termasuk as-sabiqunal awwalun itu adalah Abu Bakar. Bahkan as-sabiqunal awwalunnya para as-sabiqunal awwalun itu Abu Bakar. Orang yang pertama kali beriman itu Khadijah. Setelah itu Abu Bakar dan Ali. Nah, maka Abu Bakar itu termasuk as-sabiqunal awalunya para as-sabiqunal awalun. Jadi orang yang pertama-tama masuk Islam, orang yang pertama-tama di kalangan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, itu Abu Bakar As-Siddiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu an, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Lah Allah ridho kok malah ada orang mengatakan mereka orang kafir. Ada orang yang berani mencela sahabat. Siapa mereka? Allah ridho kok mereka mencela sahabat. Nah, itu dosanya besar. Wa man sabbaha ula, dan siapapun orangnya yang mencela para sahabat Nabi, faqad barazallahu ta'ala bil muharabati, maka Allah menantang perang kepada orang tersebut. Bahkan kata Imam Adz-Dzahabi, man sabbal muslimina, siapapun orangnya yang mencela orang muslim secara umum, wa adahum, siapa orangnya yang menyakiti orang muslim manapun, wazdarahum, siapapun orangnya yang menghina orang muslim manapun, faqad qaddamna anna dzalika minal kabair, sungguh telah berlalu penjelasan kami bahwasanya hal itu dosa besar. Mencela seorang muslim, menyakiti seorang muslim, menghina, merendahkan, membuli seorang muslim, maka itu adalah dosa besar. Famadzan biman sabba afdhalal khalqi ba'da Rasulillah. Lalu bagaimanakah dosanya kalau ada orang yang mencela orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW? Mencela orang muslim secara umum itu dosa besar. Mencela muslim manapun, muslim hari ini, muslim besok, muslim kemarin, mencela orang muslim secara umum itu dosa besar. Bagaimana kalau yang dicela itu adalah orang muslim yang mereka adalah sahabat, di mana mereka adalah seutama-utamanya manusia setelah para nabi? Berarti dosanya lebih besar. Lawang mencela orang muslim secara umum itu dosa besar, apalagi muslimnya adalah sahabat Nabi, lebih besar lagi dosanya, lebih besar. Lakinahu, tetapi orang yang mencela itu la yakhludu bidzalika finnar, ya, tidak kekal di neraka. Kalau dia masih mengaku muslim, tidak kekal di neraka. Illa ayyataqida nubuwata Aliyin radhiyallahu anhu, kecuali kalau dia meyakini kenubuwahan Ali, kenabian Ali radhiyallahu anhu. Au annahu ilah, atau mengatakan Ali itu Tuhan. Fahadha mal'unun kafir, maka orang yang mengatakan Ali itu nabi atau bahkan Ali itu Tuhan, maka dia terlaknat dan ia adalah orang kafir. Nah, jadi Imam Adz-Dzahabi sedang membantah
keyakinannya orang Syiah. Imam Adz-Dzahabi ini sedang membantah keyakinannya orang Syiah, di mana orang Syiah itu ada yang mencela Abu Bakar, ada yang mencela Umar, ada yang mencela Utsman. Kalau ada di antara mereka yang sampai mengatakan bersamaan dengan celaan-celaan itu, mereka terlalu berlebihan dalam memuji Ali sampai mengatakan Ali itu seorang nabi, itu sudah terlaknat dan ia adalah orang kafir. Bahkan mengatakan Ali itu Tuhan, maka dia kufur. Sebagaimana barangkali mungkin pernah kita sampaikan, ada sekte Syiah, ada sempalan dari kelompok Syiah yang namanya Syiah Ghurabiyah. Syiah Ghurabiyah. Syiah Ghurabiyah disebut ghurab, mereka disebut Syiah Ghurabiyah berasal dari kata ghurab. Ghurab itu artinya gagak. Mungkin masih ingat di antara Bapak Ibu. Gagak satu dengan gagak yang lain itu sama, podo-podo ireng. Kalau ada gagak satu, gagak dua, gagak tiga terbang di atas, lak podo. Bedone nopo? Dilihat dari bawah niku podo. Maka Syiah Ghurabiyah itu adalah Syiah yang mengatakan Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib itu fisiknya sama. Lawang pancen sepupu toh, satu kakek mereka sama, yaitu Abdul Muttalib. Rasulullah dengan Ali, kata mereka, fisik mereka sama, sebagaimana samanya gagak satu dengan gagak lain. Oleh karenanya, ketika malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk memberikan wahyu kepada Ali, malah keliru ke Muhammad, mergane podo. Betul, itu di antara keyakinannya Syiah Ghurabiyah sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Burhan karya Imam As-Saksaki. Jadi di antara Syiah itu ada Syiah yang model begitu. Tidak semua begitu, tapi ada yang modelannya begitu. Jadi mengatakan bahwasanya harusnya yang jadi nabi niku sinten? Ali. Ha kok saged Nabi Muhammad sing dados nabi? Mergo malaikat Jibril niku kesasar. Google Map niku nyasar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lho, kok jebulne Muhammad kudu Ali. Ini menurut pandangan orang-orang Syiah Ghurabiyah itu, mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad dan Ali itu wajahnya mirip, fisiknya mirip, hingga ketika malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk memberikan wahyu itu kepada Ali bin Abi Thalib, keliru kepada Nabi Muhammad. Itu pandangannya orang Syiah Ghurabiyah. Wah, itu memang Syiah yang ekstrim. Ada yang lebih ekstrim daripada itu, saya lupa nama Syiahnya apa, tapi mereka meyakini mereka meyakini Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan. Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan, sebagaimana orang Nasrani mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Oleh karenanya Syiah ini memuji-muji orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dipuji-puji. Kok bisa? Ini uniknya ya. Kok bisa Syiah yang mengatakan bahwasanya Ali ini adalah Tuhan memuji orang yang membunuh Ali? Yang pembunuh Ali sinten namanya? Ibnu Muljam bukan? Ibnu Muljam itu yang bunuh Ali atau Utsman? Saya lupa ya, mangke dibuka malih. Nah, mereka Syiah ini memuji pembunuh Ali. Kenapa? Karena menurut Syiah ini pembunuh Ali telah menyelamatkan keilahian Ali dari fisiknya Ali. Yuk saged dibuka mangke. Ustaz Tamim dibuka di kitab Al-Burhan fi Ma'rifati Ahlil Adyan yang ditulis oleh Imam As-Saksaki. Jadi ada Syiah model begitu. Jadi Syiah ini mengklaim Ali itu Tuhan, dan mereka memuji orang yang telah berhasil membunuh Ali. Kenapa dipuji? Karena hakikatnya mereka telah berhasil memisahkan
keilahian Ali, ketuhanan Ali dari jasadnya Ali. Jadi kan kalau Ali bin Abi Thalib masih hidup itu sisi ketuhanan Ali masih menempel pada sisi manusiawinya Ali. Ketika Ali dibunuh maka jasad dengan ruhnya Ali pisah, maka jasadnya Ali, Tuhan, ketuhanan pada diri Ali itu telah betul-betul menjadi Tuhan, tidak nempel lagi pada jasadnya Ali. Saya dipahami? Nah, itu sebagian orang Syiah seperti itu. Mboten ngarang niki betul disebutkan oleh Imam As-Saksaki itu. Nah, kalau Bapak Ibu baca kitab itu, wah unik-unik. Sebelumnya ono sing aneh-aneh kaya napa niku kaya novel cah cilik. Ada keyakinan seperti itu Bapak Ibu. Nah, maka Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwasanya siapapun orangnya yang mengklaim atau mengaku atau punya keyakinan bahwasanya Ali itu nabi atau punya keyakinan bahwasanya Ali itu adalah Tuhan, fahadza mal'un, maka ini terlaknat, kafirun, kafir. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa dalil yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa di antara dosa besar itu adalah mencela, mencaci maki sahabat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena tidak boleh, misalnya ini terkadang kita itu tidak sadar itu mencela sahabat. Misalnya ketika dijelaskan tentang kisah perang Uhud, nih gitu. Perang Uhud niku ceritanya gimana? Kaum muslimin berangkat dengan 1.000 orang, 300 diantaranya balik lagi karena hasutan Abdullah bin Ubay bin Salul. Sementara orang musyrikin sekian ribu pasukan datang bertemu di Uhud. Rasul berpesan kepada sahabat Nabi dari kalangan para pemanah untuk tetap berada di atas Uhud. Jangan pernah pergi dari bukit Uhud apapun keadaannya sebelum Rasul mengizinkan untuk pergi. Kemudian perang berkecamuk, umat Islam hampir menang, tinggal 99,99% menang. Kaum Quraisy sudah kalang kabut kalah. Lah kok pasukan pemanah di atas bukit itu, di atas bukit Uhud, wis kalah wong kafir. Itu ada ghanimah. Mereka kemudian turun, mereka lupa dengan komando dari Nabi bahwa jangan tinggalkan bukit Uhud apapun keadaannya. Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir di barisan orang-orang Quraisy Mekah itu kemudian melihat bukit Uhud kosong dari para pemanah. Maka Khalid bin Walid yang ketika itu masih berada di pasukan kafir Quraisy balik di bukit sana, kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang. Akhirnya orang muslimin terkena musibah perang Uhud, mereka mengalami kerugian yang besar. 70 sekian sahabat Nabi meninggal dunia. Kemudian mendengar cerita itu kok kita mengatakan, oh pancen sahabat Nabi sing nang dhuwur Uhud ora jedas, ora jedak bangkang karo Nabi, pancen maksiat misalnya niku ya. Kita mengatakan seperti itu, itu enggak boleh. Karena mereka adalah para sahabat Nabi. Sementara sahabat Nabi tidak boleh kita cela. Dan mencela sahabat Nabi itu adalah dosa yang besar. Atau kisah-kisah yang lain lah, dimana ketika itu barangkali terjadi ada hal-hal yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi yang mana mereka juga manusia, mungkin terjadi perselisihan, mungkin terjadi ini itu, kok kita mencela sahabat Nabi? Tidak boleh. Tahan lidah kita dari mencela sahabat Nabi Muhammad SAW, siapapun sahabat Nabi SAW tersebut. Karena siapapun orangnya yang mencela sahabat Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dia telah melakukan satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab ini, yang kitabnya tidak bisa ditampilkan di layar.
Wong ngapunten niki katose niki nggih katose mergane kok tetel ngene niki ta. Niki mau tak tetel niki saged tetel jebule niki. Katose niki pun umur pun pirang-pirang tahun nih. Ini alhamdulillah awet. Konverter. Karena laptop saya tidak ada colokan HDMI-nya. Adanya tipe C Type C. Pangapunten, tidak bisa melihat bukunya, kitabnya. Tapi semoga bisa kita fahami bersama dan semoga kita terhindar dari dosa-dosa besar yang telah ditetapkan besarnya dosa itu dalam pandangan agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk kepada jalan yang benar dan tetap istiqomah berada pada jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umur panjang dan bisa menambah ketaatan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa barokah pada keluarga kita, pada masyarakat kita dan kita semua pada khususnya. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.